Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya adik-adik? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Oh ya loh Sanat, hari ini memang luar biasa loh. Tahu nggak loh Sanat? Kenapa lo luar biasanya? Karena hari ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mau memuji Tuhan dan Mendengarkan apa firman yo? Tuhan. Iya betul, mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita mau naikkan pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Dengan sikap berdoa, kita mau memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur bila pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan setiap hati kami, biarlah ibadah kami boleh berkenan kepada Engkau.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Laksana, wah senang sekali ya. Setiap hari Minggu kita selalu apa loh Senat? Apa? Sekolah Minggu kita mau memuji Tuhan bersama. Tapi loh Senat, kalau memuji Tuhan itu tidak hanya hari Minggu loh. Iya, Iya, tapi bisa hari Senin, Selasa, Rabu, setiap hari kita anak-anak Tuhan harus selalu apa? Memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Nah, yuk kita mau sama-sama pujikan hari ini, harinya Tuhan. Semangat ya, iya. puji nama Tuhannya. Iya, kita ajak untuk berdiri ya loh Senat. 1, 2, 3, hap, semuanya berdiri. Kita akan pujikan dengan penuh semangat dan sukacita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa. Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, ya, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari apa? Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari Senat senang sekali karena bisa memuji Tuhan. Tapi loh Senat, kalau muji Tuhan itu pakai mulut aja ya? Enggak dong. Terus pakai apa loh Senat selain pakai mulut? Kita dapat muji Tuhan. Pakai tangan, pakai kaki. Terus apa lagi? Tangan, mulut,
kaki. Yuk adik-adik kita akan sama-sama muji Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari. Dan mulut dan kaki. Kita semua dapat memuji Tuhan dengan anggota tubuh yang diberikan oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, lentik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, lentik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Lesenat, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan loh. Kita tadi sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan duduk manis untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ajak adik-adik ya semuanya untuk menaikkan satu pujian. Ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku
cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Pastor Jawi mau pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, dan sebentar lagi Tuhan kami mau duduk manis untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sehat? Puji Tuhan. Pastor Jawi senang sekali loh dapat bertemu dengan adik-adik pagi ini. Oh ya, adik-adik kan mau mendengarkan firman Tuhan. Pastor Jawi mau tanya dulu deh sama adik-adik yang di rumah. Siapa yang pernah mendengar perutnya bunyi gini? Kerucuk, 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 kerucuk. Pernah enggak? Nah, kalau perutnya bunyi kerucuk, 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 kerucuk. Nah, itu tandanya apa yo? Hah? Betul, tandanya lapar. Nah, biasanya kalau lapar itu adik pasti lagi sedang sibuk belajar atau asik bermain. Nah, gimana rasanya kalau lapar? Enak enggak? Pasti lemes rasa. Iya, kalau lapar pasti lemes badannya. Nah, Pastor Jawi mau tanya, pagi ini sudah sarapan belum? Hah? Sudah semua kan? Bagus, karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi pagi harus sarapan dulu ya, supaya enggak lemes, supaya enggak lapar dan tetap semangat. Oh ya, Pastor Jawi mau ajak adik-adik yang di rumah untuk membaca firman Tuhan dulu. Kita buka di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-30 sampai 44. Kita baca sama-sama yuk. Siap ya? Markus pasal 6 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-44. 3, 2, 1. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu?
Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah, adik-adik, dimanapun Tuhan Yesus ada, dimanapun Tuhan Yesus mengajar, adik-adik, banyak sekali orang yang datang. Mereka semua ingin mendengar Tuhan Yesus. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada adik-adik seperti kalian. Dan ada bayi-bayi loh yang diajak sama mamanya, digendong sama mamanya. Tapi adik-adik, mereka semua yang datang itu, mereka tidak hanya ingin mendengar Tuhan Yesus, tetapi mereka ada yang datang matanya tidak bisa melihat. Ayo adik-adik, kalau ada orang yang matanya tidak bisa melihat, itu orang itu sakit apa? Hah? Betul, orang itu sakit buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu. Dan orang buta itu bisa melihat kembali. Dan juga ada orang yang tidak bisa berjalan. Ayo, kalau orang tidak bisa berjalan, itu berarti orang itu bagaimana? Betul, pintar semua. Orang yang nggak bisa berjalan, orang itu sakit lumpuh. Mereka ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mereka yang datang semangat, mereka yang datang sukacita. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa karena dapat menyembuhkan orang yang buta sehingga bisa melihat, dan orang yang lumpuh yang nggak bisa jalan sejak lahir bisa berdiri dan berjalan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah kelihatan capek karena sudah mengajar dan banyak menyembuhkan dari pagi. Akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk naik perahu menyeberang di seberang danau. Setelah sampai di sana, apa yang terjadi? Wah, banyak sekali orang-orang yang sudah sampai di sana menunggu Tuhan Yesus. Bahkan orangnya jauh lebih banyak loh adik-adik dari pagi. Wah, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, mereka itu loh mengajak temannya, sahabatnya, keluarganya, tetangganya. Wah, banyak sekali pokoknya. Aduh, padahal Tuhan Yesus sudah capek, sudah lelah, ingin istirahat. Gimana ya? Tapi Tuhan Yesus itu baik adik-adik. Tuhan Yesus sayang sama mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang datang itu memerlukan pertolongan Dia. Akhirnya meskipun Tuhan Yesus capek, Tuhan Yesus sudah lelah, Tuhan Yesus tetap mengajar mereka. Karena Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang datang itu memerlukan pertolongannya. Adik-adik, gak terasa hari sudah sore. Matahari sudah hampir tenggelam, sudah malam. Waduh, Tuhan Yesus kasihan sekali melihat mereka. Wah, ini orang-orang sudah capek. Mereka perlu istirahat dan mereka belum makan. Kalau nanti pulang, wah bisa-bisa pingsan di jalan karena sudah lemas dan lapar. Dan murid-murid Tuhan Yesus datang pada Tuhan Yesus. Yesus, suruh aja mereka pulang. Ini loh sudah malam.
biar mereka cari makanan di desa-desa lah, atau cari di kampung-kampung, suruh mereka cari sendiri. Tahu enggak? Murid-murid Tuhan Yesus itu enggak mau repot. Benar enggak? Iya. Orang-orang yang sudah lemes, lapar, disuruh pulang. Apa enggak takut? Nanti kalau di jalan, kalau belum makan, capek bisa apa? Pingsan. Mereka enggak mau repot murid-muridnya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, kamu yang harus mencari makanan buat mereka." Hah? Mencari makanan buat mereka? Mereka kan banyak sekali. Dengan uang 200 dinar, waktu itu banyak ya, jumlah yang banyak. Bisa sih beli makanan, beli roti, tapi mana cukup. Bisa dibagi-bagikan, tapi mereka hanya dapat secuil. Bisa kenyang enggak? Ya enggak bisa lah, cuma secuil. Udah lapar lagi. Lalu Tuhan Yesus, apa yang ada dari mereka? Tiba-tiba ada anak kecil yang dari rumah sudah diberi bekal oleh mamanya. Dia kasih tuh bekalnya. Nih Tuhan, aku bawa 5 roti dan 2 ikan. Hah? 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid Tuhan Yesus lihat, mana cukup. Lihat ini orangnya banyak sekali. Adik-adik, ada sesuatu yang istimewa yang terjadi hari itu. Tuhan Yesus menerima bekal dari anak kecil itu. Padahal cuma 5 roti dan 2 ikan. Dan itu bekal yang dimiliki oleh anak kecil itu untuk makan sendiri loh. Tetapi adik kecil ini enggak pelit. Ya, meskipun itu bekalnya untuk dirinya sendiri, dia enggak pelit. Dia mau berbagi sama orang-orang. Lalu Tuhan Yesus menerima bekal itu dari anak kecil itu, yang isinya apa tadi? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus berdoa. Ada sesuatu yang istimewa terjadi. Tuhan Yesus memberkati dan berdoa untuk 5 roti dan 2 ikan. Ayo, adik-adik lo saja mau tanya. Kalau mau makan, adik-adik berdoa dulu enggak? Hah? Jangan lupa berdoa loh ya. Kalau mau makan harus berdoa dulu seperti Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa, 5 roti dan 2 ikan itu apa yang terjadi? Roti itu dibagi-bagikan oleh murid-muridnya. Yang makan 5.000 orang. Itu hanya bapak-bapak saja loh. Bukan terhitung ibu-ibu masih belum kehitung. Adik-adik bayi belum kehitung. 5.000 orang itu hanya bapak-bapak saja. Tahu enggak bapak-bapak? Kalau makannya kuat banyak ya. Itu hanya bapak-bapak saja. Kalau ditambah dengan ibu-ibu, dengan adik-adik, wah 5.000 lebih. Tapi terus dibagikan, mujizat terjadi. Luar biasa adik-adik. Tidak habis-habis, terus dibagikan tidak habis-habis. Luar biasa. Ya semua tepuk tangan. Tuhan Yesus memang luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan mukjizat itu. Nah, setelah mereka makan sampai kenyang, kamu udah kenyang? Ya, aku udah kenyang. Wah, banyak sekali sisanya. Tahu enggak berapa sisanya? Sepiring, 2 piring? Enggak. Sisanya 12 bakul, 12 keranjang. Dan itu, wah numpuk-numpuk. Banyak sekali. Lah saja lihat, ya ampun ya. Hanya 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Belum termasuk ibu-ibu. Setelah dikumpulkan sisanya ada 12 keranjang. Luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan mujizat itu adik-adik. Wah. Nah, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar untuk murah hati, mau berbagi, mau memberi. Coba dengerin lo sajawi. Ada 3 hal, ya. Ada 3 hal. Yang siapa yang paling
berbahagia. Ada 3 hal yang siapa yang paling berbahagia. 1, ada dipikir ya, ada ditebak. Oh yang ini loh secewi, oh yang kedua loh secewi, oh yang ketiga loh secewi. Coba dengerin baik-baik. Yang pertama, yaitu orang yang menerima makanan gratis. Wah enak, nggak usah beli, tinggal nyam 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 nyam, kenyang. Yang kedua, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang nggak mau repot beli. Lah sana Tuhan Yesus, justru pulang aja lah, sudah malam, justru beli di kampung atau di desa. Itu, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mau repot. Yang ketiga, anak kecil yang membawa bekalnya 5 roti dan 2 ikan mau berbagi kepada orang lain. Ayo, siapa yang paling berbahagia dari 3 hal itu? Nomor 1, orang yang makan gratis. 2, murid-murid Tuhan Yesus nggak mau repot membelikan roti makanan. Ketiga, anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Loh sejewi tunggu, loh sejewi tunggu. Yang mana? Hah? Wah hebat, pinter. Yang paling berbahagia adalah anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil itu mau berbagi dengan tulus, dengan apa yang ada, dengan yang dimiliki. Padahal cuma 5 roti dan 2 ikan. Itu aja loh bekalnya yang dikasih mama buat makan supaya dia nggak lapar. Tapi dia mau memberikan dengan sukacita, dengan hati yang tulus, sehingga dapat menyenangkan orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, kita harus belajar seperti anak kecil itu, mau berbagi, mau memberi dengan sukacita. Gimana loh sejewi caranya? Contohnya, loh sejewi punya roti, cuman 1. Ini loh sejewi lapar, 1 aja mungkin ya enggak bisa kenyang sih. Tapi loh sejewi lihat ada temannya loh sejewi, aduh kok kasihan dia enggak bawa bekal ya. Udah deh, sini. Kita berbagi yuk, kita makan sama-sama yuk. Nah, itu namanya apa? Mau memberi, mau berbagi dengan tulus, dengan sukacita. Dan ada juga contoh lain. Wah, punya mainan, ya. Mungkin mainan yang bagus, baru dibelikan mungkin. Wah, asik ya kalau mainan sendiri. Tapi mau berbagi. Sini, ayo mainan sama kakak. Kita mainan sama-sama yuk. Wah, itu membuat orang lain jadi senang, ya. Dan atau mungkin giliran bermain. Nah, udah deh, kamu aja dulu deh, aku nanti gantian. Nah, atau mungkin aku mandi dulu ya. Ya kak, kakak mandi dulu. Nah, jadi memberi kesempatan pada orang lain. Berbagi waktu, berbagi roti, berbagi kasih. Memberikan semuanya itu dengan tulus hati dan sukacita. Enggak usah banyak-banyak. Loh sejewi aku mau kasih teman-temanku HP satu-satu. Wah enggak usah banyak. Apa yang ada yang adik-adik miliki. Senyum bisa loh so. Aku enggak punya roti. Bisa. Kasih senyum. Ada temanmu yang sedih. Kasih senyum. Twing. Nah, temanmu jadi senang, kamu juga akan senang. Jadi tidak harus berupa barang. Kita memberikan segala sesuatu dengan apa yang ada pada kita dan dengan hati yang sukacita. Dan itu menjadi berkat dan membuat orang lain jadi senang. Oh ya, lo saja mengajak sama-sama adik-adik nyanyikan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang. Sisanya berapa? Iya, sisa 12 keranjang. Bisa ya? Sama-sama ya? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang. Sisanya berapa?
sisa 12 keranjang. Yuk kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan saya untuk murah hati, suka memberi, suka berbagi, dengan hati yang sukacita dan tulus. Tuhan, kami mau belajar memberi apa yang ada pada kami, buat teman, buat kakak, buat adik. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Shalom, senang sekali hari ini Kak Tuti kembali boleh beribadah sekolah minggu bersama adik-adik. Coba yang hari ini beribadah katakan haleluya. Mana suaranya? Wah, banyak. Terima kasih ya. Hari ini kalian sudah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Oh ya adik-adik, Kak Tuti ingin ingetin bagi adik-adik yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik itu melalui pujian, baik itu ayat hafalan, membaca puisi buat Tuhan. Ayo, dipersilahkan dengan senang hati. Kak Tuti akan terima setiap kesaksian dari adik-adik. Caranya adik-adik bisa videoin terus kumpulkan ke WA Kak Tuti. Durasinya 1 menit. Untuk penayangannya akan ditayangkan di minggu yang selanjutnya. Oh ya, Kak Tuti mau ingetin untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Ada yang ingat? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat ya, kita juga terus berdoa supaya Tuhan segera memulihkan keadaan kita sehingga kita bisa kembali bersekolah minggu bersama-sama. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya.